Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat hebat calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Hari ini saya Eti Mulyati, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kuningan, akan melakukan wawancara pra-observasi bersama rekan saya Rika Herawati. Dalam hal ini saya akan melakukan bagian yang saya lakukan adalah bagian dari aksi nyata di modul 2.3. Baik, inilah wawancara yang akan saya lakukan bersama Ibu Rika. Assalamualaikum Ibu Rika, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah hari ini saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mohon maaf ya Bu apabila hari ini saya mengganggu waktu Ibu. Oh, tidak apa-apa Bu, karena kebetulan saya sudah selesai mengajar. Begini Bu, kalau tidak keberatan saya ingin meminta bantuan Ibu, apakah boleh saya akan melakukan supervisi? Maaf Bu, untuk supervisi apa ya? Itu mengenai supervisi pembelajaran waktu Ibu mengajar di kelas. Oh begitu, boleh sekali Bu. Kebetulan saya juga butuh masukan dan motivasi dari rekan kerja saya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saya. Iya Bu, kita berbagi aja ya Bu ya, sharing Iya. saja. Iya. Iya, jadi kira-kira kapan ya Bu Ibu bersedia di supervisi? Bagaimana kalau besok Bu? Baik, boleh Bu, saya mengikuti waktu Ibu saja. Sebetulnya gini Bu, saya mempunyai masalah di kelas. Ketika pembelajaran, murid-murid saya sepertinya itu kurang bersemangat dan sering ngobrol dengan sesama temannya. Nah, ketika Ibu menghadapi hal tersebut, berarti kan Ibu menghadapi masalah ya Bu ya? Iya. Nah, kemudian untuk mengatasi masalah tersebut, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Nanti saya akan mencoba untuk menggunakan media PowerPoint dan menayangkan video agar minat belajar murid saya meningkat. Dan saya juga akan menerapkan pembelajaran berbasis proyek Bu, agar murid-murid saya tertarik dan bersemangat mengikuti pembelajaran. Wah, ide yang bagus Bu. Ketika mereka diminta untuk menonton tayangan, biasanya kan mereka antusias ya. Nah, tentunya akan menarik perhatian siswa. Bagus sekali idenya Bu. Ya harapan saya juga seperti itu Bu. Jadi supaya anak lebih bersemangat lagi belajarnya, merasa senang ketika pembelajaran, jadi tidak ada rasa suntuk gitu. Betul Bu, saya setuju tentang hal itu. Nah, Ibu kan sudah mempunyai rencana untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran. Tujuannya apa dari kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan besok? Begini Bu, dengan mengamati gambar dan video, membaca teks, serta berdiskusi, siswa itu mampu menyajikan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar mereka dengan benar. Dengan mengamati gambar dan video, siswa mampu menyajikan serta mengapresiasi karya seni dengan benar. Contoh misalnya karya poster atau reklamasi. Luar biasa sekali Bu tujuan pembelajarannya. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai oleh Ibu itu ketika saat pembelajaran nanti apa saja Bu? Pengembangan yang pertama yaitu memperdalam pengetahuan murid tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Dan yang kedua, membuat karya seni berdasarkan karakteristik hewan dan bangsa. Seperti itu ya Bu ya. Ya, atau tidak hanya karya seni ya Bu. Di sini kan kebetulan kelas 6 itu ada pembelajaran tentang reklamasi. Jadi kita bisa dengan membuat poster. Ya, seakan anak-anak suka tuh kalau dia kegiatan menggambar. Ketika diinformasikan ada kegiatan menggambar, kore
Iya, sekali ya seperti itu ya. Baik. Terus untuk mewujudkan tujuan dan tadi area pengembangan yang sudah Ibu sebutkan tadi, kira-kira strategi apa yang sudah Ibu siapkan? Saya pertama-tama itu akan menggunakan pendekatan saintifik, yaitu menggunakan model pembelajaran berbasis project atau project based learning, biasa disebutkan dengan PJBL ya. Menampilkan gambar dan video hewan dan karakteristiknya di lingkungan sekitar, menggunakan bahan ajar berupa PowerPoint, alat peraga, dan APD. Banyak sekali ya yang harus disiapkan ya. Tentunya hal tersebut karena kita menginginkan anak itu aktif di kelas, yang tertarik dan mereka senang belajar di kelas. Iya, betul. Dalam pendekatan saintifik, langkah apa saja yang murid lakukan ketika mengikuti pembelajaran tersebut? Pendekatan saintifik atau lebih kita kenal dengan 5M. Pertama, mengamati. Di mana mengamati itu bisa dengan membaca, mendengar, menyimak, melihat, dan lainnya. Yang kedua, menanya. Yang membuat menanya yaitu membuat dan mengajukan pertanyaan. Ketiga, mencoba, yaitu melakukan eksplorasi dan mengumpulkan informasi. Keempat, menalar atau mengasosiasi, yaitu membahas hasil pertemuannya dan menyusunnya dalam bentuk laporan sederhana. Nah, yang terakhir nih, yang kelima, mengkomunikasikan, yaitu menyajikan atau melakukan presentasi hasil kegiatan belajarnya. Jadi anak itu harus bisa membacakan hasilnya. Jadi ya anak itu harus PD-nya tumbuh, percaya dirinya tumbuh. Jadi tidak hanya kamu aja, semua itu harus bisa. Luar biasa, keren Bu. Saya sudah membayangkan ini waktu nanti pembelajaran Bu, anak-anak sangat aktif sekali ya. Satu lagi ya Bu ya, ini mohon maaf nih kita ngobrol santai saja ya sebelum kita ke pelaksanaan observasinya. Satu lagi yaitu tadi kan Ibu menyebutkan akan menggunakan strategi pembelajaran berbasis proyek ya, yang PBL itu ya. Ya. Nah, langkah apa saja yang akan Ibu lakukan ketika pembelajaran dengan menggunakan strategi ini Bu? Nah, ini dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL ada 6 fase atau langkah-langkah yang harus dilakukan diantaranya. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal pembuatan proyek. Yang keempat, memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Kemudian yang kelimanya, menguji hasil. Nah, yang terakhir, mengevaluasi pengalaman belajar dari siswa. Bagus sekali Ibu pemaparannya ketika saya mengobrol hari ini, sekarang ini. Ternyata ketika Ibu menemukan masalah di kelas, Ibu sudah bisa memunculkan ide-ide dan solusi yang akan dilakukan Ibu untuk memperbaiki hal tersebut. Bagus sekali Ibu, saya salut. Ya Bu, saya berterima kasih. Awalnya saya bingung untuk mengatasi permasalahan tersebut dan bersama ragu-ragu untuk mencoba menerapkan strategi. Apa sih pembelajaran yang sangat berbeda? Itulah pentingnya kita berdiskusi ya Bu ya. Jadi kita bisa berbagi permasalahan dan pemecahan masalahnya. Ya betul sekali Bu. Setelah saya sharing nih, kita ngobrol berdua nih dan berdiskusi dengan Ibu, saya menjadi lebih termotivasi, lebih bersemangat lagi untuk mencoba hal-hal baru untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan tadi apa yang sudah direncanakan
ketika nanti dalam pelaksanaannya betul-betul sesuai dengan tujuan, strategi, dan juga membuat anak senang belajar dan pembelajaran yang ibu berikan itu berpihak kepada murid. Mudah-mudahan besok tidak ada halangan, kita bisa melakukan supervisinya di kelas ya Bu ya. Iya Bu, sama-sama. Semoga segala kegiatan kita dilancarkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kamu diskusikan dengan kelompok kamu, kemudian kamu membuat kesimpulan yang nanti akan dipresentasikan oleh salah satu teman kamu di depan ya. Bisa? Bisa? Kita speaking dulu. Tepuk semangat ya, biar kalian lebih semangat belajarnya. Tepuk semangat. Diskusikan ya dengan teman kamu. Ayo dengan kelompok kamu silakan diskusikan. Diskusi. Ayo diskusi. Kesimpulannya tidak usah terlalu banyak ya, yang penting singkat, jelas ya. Tidak usah terlalu panjang. Oke? Sudah ada yang siap untuk presentasi? Siapa? Ya. Silakan Adega masuk dari kelompok 1. 2 Oktober 2009, UNESCO memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi status Indonesia sebagai warisan budaya dunia atau memiliki dibedakan berdasarkan area geografi. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok berapa lagi? Ya, Rizky dari kelompok 2. Silakan. Presentasikan kesimpulan dari kelompok kamu. Seni batik berawal dari seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan Nusantara, dan batik telah mendunia banyak ragam motif dan jenis batik, dan banyak juga makna yang terkandung yang menyangkut dengan juga berat menggunakan batik. Iya, terima kasih Rizky. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3, siapa? Apa?
dengan LKPD. Kalian kerjakan ya. Ada yang mau bantu ibu bagikan LKPD? Siapa yang bantu ibu? Ya, Rizky. Sini Rizky. Untuk lembar kerja pertama, lembar kerja apa aja? Kenapa aja? Kayak gini dari sini ke sini. Iya, kenapa? Iya. Maaf, pencet. Anak-anak, budaya apa yang ada di sekitar kita? Apa? Batik? Ada di sekitar kita? Ada, cukup jauh. Ada lagi? Gunakan kalimat ajakan. Jadi membuat poster itu harus menggunakan kalimat ajakan atau kalimat persuasi. Ya. Ayo kita lindungi bumi. Ayo kita buang sampah pada tempatnya. Ayo kita menjaga kesehatan. Tuh, itu contoh dari kalimat ajakan. Ya. Tadi ciri-ciri poster. Sekarang kriteria poster yang baik. Ini ada dua ya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini ada ya, ada satu lagi. Nggak bisa. Nggak apa-apa. Udah ya, cukup satu aja ya videonya ya. Nah, biasanya kriteria poster yang baik itu adalah apa? Satu, ada yang tahu? Kriteria poster yang baik. Satu, apa? Yang ada Pada kain atau kertas. iya, betul. Dicetak pada kain atau kertas. Biasanya poster yang mengandung iklan atau mengandung ajakan itu besar. Kalian tahu poster yang di jalan? Tahu? Ukurannya seukuran tembok ya? Ya kan? Tembok di kelas kita itu ukurannya seperti itu. Ada lagi? Kriteria poster yang baik. Ada lagi? Ada yang tahu lagi? Ayo. Ya, Yopi. Menarik perhatian publik. Karena mengandung ajakan, jadi harus menarik perhatian publik. Karena banyak yang ngantuk, coba bangun, kita main game. Biar nggak ngantuk. Tadi yang ngantuk, Rohit. Sekarang yang ngantuk, Fatir. Oke, masih ingat dengan Marina? Masih ingat dengan lagunya? Kita mulai ya. Marina, oh bukan Marina. Ulangi. Marina menari di atas menara.
Widarti. Batu bata. Cluenya atau peraturannya, sebutkan apa yang ibu katakan. Ya, cluenya ya. Sebutkan apa yang ibu katakan. Batu bata. Bata batu. Bata bunga madu. Bunga madu. Oke, ulangi ya. Batu bata. Bata madu. Bunga madu. Pohon buah. Lagi ya. Lagi ya. 3 durian. 4 apel. 5 anggur. Berapakah buah jeruknya? Lagi ya. Lagi ya. Siap? Melon semangka. Semangka melon. Semangka melon. Batu bata. Rumah bubur. Ada berapa jembatan? Iya, tepuk tangan.
dengan senang hati. Oke, terima kasih Bu Rika ya. Kemarin kita sudah janji Ibu mau disupervisi hari ini. Ibu telah melakukannya. Kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan luar biasa, sangat menginspirasi buat saya, Bu. Dari hasil pengamatan saya selama pembelajaran, ada beberapa hal yang menjadi disampaikan kepada Ibu. Boleh, tentang apa Ibu? Jadi begini, tadi saya telah mengamati pembelajaran yang Ibu lakukan. Menurut pengamatan saya, semuanya sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan RPP yang sudah Ibu buat. Ibu sudah mampu mengakomodir belajar murid dan mampu mengelola kelas dengan menerapkan langkah-langkah model pembelajaran risk learning ya. Jadi menurut catatan saya, Ibu sudah melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid. Ya, terima kasih apresiasinya Bu. Sebenarnya masih banyak kekurangan-kekurangan saya ketika menyampaikan pembelajaran yang harus dikembangkan ke depannya. Menurut Ibu, pada kegiatan pembelajaran tadi, apakah ada hal-hal yang menjadi hambatan atau kendala yang Ibu rasakan? Iya, ada Bu. Ketika pembelajaran berlangsung, tentunya tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan yang dituangkan ke dalam RPP. Yang menjadi kendala saya adalah mengakomodir kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda dan sulitnya mengondisikan siswa ketika bekerja kelompok karena kurang pas dengan teman pasangan kelompoknya. Kemudian ketika Oh begitu ya Bu ya. Tapi menurut saya itu hal yang wajar sih ya Bu ya. Apalagi menumbuhkan rasa percaya murid itu tidak serta-merta atau tidak spontan, hal itu bisa tumbuh begitu saja. Yang perlu ada latihan dan perlu ada kegiatan rutinitas yang bisa menumbuhkan kegiatan atau rasa percaya diri buat siswa tersebut. Nah, selain hambatan atau kendala yang Ibu rasakan, tentunya ada perasaan lain yang Ibu rasakan dengan kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Apakah ada Bu? ada. Apa tuh? Saya sebenarnya merasa senang dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan lancar, meskipun tidak sepenuhnya puas. Kenapa? Karena dari beberapa kekurangan dan hambatan saya, mungkin kedepannya menjadi catatan saya untuk dilakukan perbaikan. Bagus sekali Bu ya. Itu tadi ungkapan perasaan Ibu. Ya. Kalau dari respon anak-anak atau murid-murid, kira-kira bagaimana perasaan mereka setelah menggunakan model pembelajaran berbasis proyek yang Ibu lakukan? Ya, kalau menurut catatan saya selama pembelajaran, minat dan motivasi siswa meningkat karena mereka dapat menyimak pembelajaran melalui tayangan PowerPoint dan juga video, dan memang itu merupakan hal baru untuk mereka. Selain itu juga tampaknya siswa merasa senang dengan kegiatan pembelajaran berbasis proyek karena mereka dapat memilih karya sesuai jenis hewan yang mereka sukai. Luar biasa Bu ya. Ternyata ketika kita menggunakan strategi baru dan media yang berbeda, membuat pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan. Nah itu sudah melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid Bu. Semoga apa yang akan Ibu lakukan ke depannya berjalan lancar ya Bu ya. Nah Ibu tahu nggak nih, dari kegiatan awal yang sudah kita lakukan, kemarin kita melakukan percakapan sebelum kegiatan pembelajaran tadi pagi ya. Kemudian saya masuk, kemudian sekarang hari ini saya mengajak berdiskusi lagi dengan Ibu. Nah itu adalah rangkaian kegiatan supervisi akademik dengan konsep coaching Bu. Saya dalam hal ini sebagai coach dan Ibu sebagai coaching. Menurut Ibu apa yang dirasakan pada saat coaching ini Bu? Yang saya rasakan sebagai coaching adalah ketika disupervisi pengembangan tubuh.
karena memang masih merasa banyak kekurangan dalam diri saya. Namun setelah berjalannya kegiatan percakapan, saya merasa lebih santai dan tidak merasa tertekan dan bebas mengutarakan permasalahan saya. Dengan kegiatan supervisi akademik, konsep coaching ini saya mendapatkan pengalaman baru. Saya dapat menggali kemampuan saya dengan memunculkan ide-ide baru dari diri saya sendiri, dan saya juga merancang rencana aksi dan tindak lanjut untuk menemukan solusi pemecahan masalah saya sendiri. Kegiatan coaching ini sudah membawa dampak positif bagi saya sebagai guru untuk memimpin pembelajaran yang berpihak pada siswa. Baik. Gugup ya Bu ya? Padahal kita tuh satu rekan-rekan sejawat gitu. Apalagi nanti kalau misalnya disupervisi oleh pimpinan kita ya. Betul. Betul sekali. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya, sharing ilmunya, kemudian berbagi pengalaman dan strategi baru dalam pembelajaran. Mohon maaf sekali lagi ya kali kehadiran saya mengganggu aktivitas Ibu. Ya Bu, sama-sama. Saya tidak merasa terganggu, malah saya senang bisa berdiskusi dengan Ibu, berbagi ilmu dan pengalaman. Dan dari kegiatan supervisi ini, saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya ketika pembelajaran. Iya, betul ya Bu. Alhamdulillah ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Mohon maaf yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.